Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Eight of Cups. 8 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini teman-teman, ya, sebagai energi pembuka, tidak dapat dipungkiri dan mohon maaf teman-teman, secara visualisasi memang ada sebuah kekecewaan yang sedang kamu rasakan. Ada sebuah kondisi kehidupan yang gimana, ya, kamu merasa, apa ya teman-teman ya, kok sulit banget ya gitu ya, mencapai suatu tujuan. Padahal mungkin selama ini kamu sudah melakukan segala hal, segala cara, ya, baik dari mungkin orang-orang yang memberikan kamu sebuah nasihat ataupun mungkin memang dari kamu sendiri teman-teman. Tetapi kenapa kamu seolah-olah memang sulit banget untuk mencapai itu semua teman-teman. Nah, dari apa yang terlihat dari kartu pertama ini memang dapat aku akui sih, problem yang kamu hadapi cukup banyak. Ya, problem yang kamu hadapi itu cukup besar teman-teman. Penting bagi kamu di sini untuk lebih bersabar memang. Penting bagi kamu di sini untuk lebih yakin bahwasanya Tuhan itu pasti akan memberikan hal yang terbaik ketika kamu tidak berputus asa, teman-teman. Ya, jangan pernah berputus asa, jangan pernah pesimis, ya, menyerah dengan sebuah keadaan yang ada. Apa yang kamu lakukan selama ini ketika mungkin selalu gagal, teman-teman, itu akan berdampak nantinya. Ya, pasti bakal ada hasilnya kok. Yang paling terpenting adalah bagaimana tetap ya membuat kamu tuh yakin terhadap diri kamu. Karena memang tidak dapat dipungkiri, teman-teman. Kalau dilihat mungkin beberapa perjuangan dan pengorbanan yang kamu lakukan untuk mencapai tujuan ya sudah banyak gitu ya. Mungkin kalau dikatakan kamu sudah cukup lelah ya, tetapi yang namanya kehidupan teman-teman ya, ketika gagal ya harus kembali mencoba ya. Dan ketika gagal kembali harus terus teman-teman, sampai kapan ya, sampai kamu benar-benar bisa sukses dan berhasil. Jadi memang pada intinya adalah ya, kamu harus menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya teman-teman. Kamu harus menunjukkan siapa jati dirimu yang sebenarnya. Agar apa? Ya agar orang-orang yang mungkin selama ini ya ketika melihat kamu susah itu mereka nggak senang, nggak tertawa teman-teman. Ya yang selama ini mereka rasakan seperti itu. Mereka senang melihat keterburukan kamu, kehancuran kamu. Nah inilah yang memang harus membuat kamu tuh termotivasi. Ya, bukan berarti kamu harus membalas dendam kepada mereka, tidak teman-teman. Tetapi dengan kamu sukses, dengan kamu berhasil, otomatis ini akan membuat orang-orang yang selama ini iri dan dengki terhadap kehidupan kamu pasti bakal menderita kok. Ya, pasti bakal ngerasa apa ya teman-teman ya. Ya kalau dikatakan sakit ya sakit ya, melihat kesuksesan kamu, kebahagiaan kamu teman-teman. Apalagi ketika kamu berhasil menjadi orang yang paling sukses, orang yang kaya, ya, bahagia di dalam kehidupan rumah tangga juga, asmara juga, kesehatan, ya. Jadi apa yang mungkin kamu alami di sini teman-teman sebenarnya bakal berpotensi berpeluang akan segera bangkit ya, akan segera selesai sih masalah-masalah yang kamu hadapi, karena memang dari kata ketiga ini menggambarkan banget tentang bagaimana semua elemen positif ada bersama kamu. Itulah nanti yang akan membuat adanya hal-hal baik akan terus datang dalam kehidupan kamu ya, rezeki seperti itu teman-teman ya teman-teman. Kemudian pada kartu yang keempat aku punya King of Pentacles.
ada Raja Koin, teman-teman. Raja Koin muncul hadir ya sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan. Untuk masalah keberuntungan dalam pekan ini insya Allah bakal banjir keberuntungan ya. Dari faktor kondisi ekonomi, keuangan itu bakal berlimpah loh teman-teman. Dan bahkan nggak menutup sebuah kemungkinan ketika kamu mungkin menjadi orang-orang yang terpilih. Bisa jadi kamu akan menjadi orang yang sangat kaya raya teman-teman. Ya, dan ya yang paling terpenting adalah bagaimana sih kehidupan kamu bisa kembali stabil itu saja. Mungkin kamu sudah sangat bersyukur ya teman-teman. Dan di sini kamu dapatkan kok. Ya, yang paling terpenting adalah optimis dan yakin. Ya, niscaya semua masalah yang kamu hadapi akan terselesaikan dengan baik. Ya, oke. Next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi finansial ekonomi ataupun keuangan teman-teman Aries dalam pekan ini. Oke, pada kartu pertama aku punya Ten of Swords ya, ada 10 pedang teman-teman. 10 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka ya, terkait dengan kondisi keuangan teman-teman Aries. Mohon maaf, secara visualisasi memang cukup terlihat teman-teman saat ini mungkin ada ya beberapa teman-teman Aries yang mengalami adanya ketidakstabilan untuk masalah keuangan ya. Kondisi keuangan kamu bahkan bisa aku katakan cukup kritis teman-teman. Mungkin di sini kamu terjebak oleh hutang piutang, ataupun mungkin kamu habis ditipu oleh seseorang, ataupun memang karena kebutuhan kamu banyak, ya kan? Pengeluaran kamu besar, kemudian income kamu menurun, mengecil, teman-teman pendapatan kamu berkurang. Jadi ini yang membuat adanya ketidakstabilan. Yang mana nih masalah yang mungkin kamu hadapi di sini teman-teman? Ya oke deh, kita akan melihat teman-teman ya bagaimana kondisi keuangan kamu dalam pekan ini. Apakah berpotensi, berpeluang kamu akan bangkit dari segala keterpurukan ini? Ya, oke. Aku punya Three of Swords ya, ada 3 pedang teman-teman. Memang tidak dapat dipungkiri kok, adanya masalah keuangan yang terjadi di dalam kehidupan kamu teman-teman, ini cukup membuat kamu kecewa. Ya, nah ketika kita berbicara terkait dengan masalah kekecewaan, berarti memang ada hal-hal yang nggak berjalan dengan baik dan lancar teman-teman. Mungkin dari yang mana? Ya mungkin dari bisnis kamu, pekerjaan kamu ya. Mungkin itu juga tadi, ya kamu ditipu oleh seseorang, kamu dimanfaatin oleh seseorang, ya sudah berhutang besar kepada kamu tidak membayarnya, tentu itu yang menimbulkan sebuah kekecewaan memang. Tidak dapat dipungkiri tentang hal tersebut, teman-teman. Ya. Dan kemudian aku punya The Moon. Ini adalah kartu yang menggambarkan tentang sebuah ketakutan dan kecemasan serta kekhawatiran. Ya, memang tidak dapat dipungkiri siapapun orang yang mungkin mengalami ketidakstabilan dan bahkan ketika dalam fase yang cukup kritis, teman-teman pasti mengalami apa ya ketakutan, takut nih, gitu loh. Ya, kalau kebutuhannya tidak tercukupi, kalau mungkin hutang piutangnya nggak dapat terbayarkan, mungkin takut juga ketika seseorang yang berhutang tidak membayar. Jadi memang banyak ketakutan yang dirasakan. Oke, finally teman-teman kita akan melihat ya satu energi terakhir ya. Apakah kamu berpotensi berpeluang akan bangkit dari semua energi ini? Oke, ternyata aku punya Nine of Swords. Mohon maaf teman-teman. Ya memang harus lebih bersabar ya. Harus lebih bersabar di dalam menghadapi segala hal. Karena memang tidak dapat dipungkiri sih. Ujian yang kamu hadapi, masalah yang kamu hadapi cukup banyak, cukup besar di sini. Tetapi yang nggak menutup sebuah kemungkinan ketika kamu bisa melewati masa-masa yang sulit ini, maka pasti bakal berakhir dengan apa ya, happy ending deh. Ya bakal happy ending, pasti bakal ada rezeki ataupun Tuhan sedang mempersiapkan hal-hal yang lebih indah untuk kamu. Ya, yang paling terpenting adalah kamu harus tetap kuat, kamu tetap semangat. Ya, kamu harus menunjukkan kamu harus lebih kerja keras lagi teman-teman. Ya mudah-mudahan ya dalam pekan ini bakal ada perubahan. Ya seperti itu teman-teman. Oke, next poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sudah berumah tangga. Oke, nah aku punya Wheel of Fortune ya, kemudian The World, dan aku punya Six of Pentacles. Nah, ini bagus banget, istimewa banget dari ketiga kartu ini teman-teman untuk masalah kehidupan rumah tangga ya. Terlihat banjir keberuntungan ya, kemudian rezekinya cukup berlimpah, stabil, seimbang ya, hubungannya juga seperti itu. Dan bahkan dalam fase ini hubungan rumah tangga kamu cukup romantis, cukup harmonis teman-teman ya. Jauh banget dari masalah-masalah ya, kalau dikatakan masalah mungkin ada, tetapi terselesaikan. Kenapa? Ini roda kehidupan yang berputar gitu ya.
kamu melewati masa-masa yang sulit dan berakhir dengan masa-masa yang membahagiakan. Mungkin ini juga ada kaitannya dari poin kedua tadi mengenai tentang keuangan kamu, teman-teman. Ya sakit-sakit lebih dahulu nggak apa-apa ya. Pada akhirnya kamu akan bersenang-senang. Karena disinilah nanti keuangan kamu akan berlimpah. Di sini nanti insya Allah untuk masalah rezeki kamu lebih bagus. Ya, ada perubahan dalam kehidupan yang sangat-sangat signifikan loh. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang berpacaran. Oke, aku punya Ace of Cups, King of Swords, dan aku punya Nine of Cups. Nah, ya jadi dari ketiga kartu ini teman-teman lihat tentang bagaimana hubungan kamu dengan seseorang ya. Memang dapat aku akui sih kalau dikatakan mungkin kamu berharap terhadap energi dia. Dia bisa menjadi orang yang terakhir mungkin seperti itu yang tepat lah ya. Teman-teman itu cukup terlihat ya. Berharap gitu ya. Dan dia sebenarnya juga berharap. Namun hal yang harus kamu dan dia perbaiki adalah terkait dengan keegoisan. Tidak dapat dipungkiri sama-sama egois Aries ya, karakter yang memang sangat keras teman-teman. Ya, dan ini yang memang harus diperbaiki. Artinya ya perbaikilah sebuah apa namanya teman-teman ya, kesabaran tadi. Kesabaran harus lebih dikedepanin teman-teman ya. Jangan hanya mementingkan ego masing-masing. Semua masalah bisa terselesaikan kok dengan komunikasi yang baik. Ya, jadi untuk bagaimana hubungan kamu ke depan, ya aku lihat memang berpotensi berpeluang akan tetap langgeng ya teman-teman. Itu tadi hanya ini sih ya, keegoisan. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Wow, aku punya lovers ada 7 cangkir dan aku punya 2 koin teman-teman. Sebenarnya ya saat ini ada sih energi yang mungkin sedang dekat dengan kamu ataupun kamu dekati ya teman-teman. Namun mungkin kamu masih ngerasa bimbang, ragu ya terhadap energi tersebut ya. Karena memang kamu berharap adanya hal-hal baik di dalam kehidupan kamu ya, terjadi di dalam kehidupan kamu, terutama masalah jodoh. Kali ini memang kamu lebih selektif sih. Sebenarnya kalau dari kartu ini ya cukup menunjukkan bahwasanya seseorang yang mungkin ya lagi kamu dekati ataupun mendekati kamu teman-teman ya, yang membuat kamu masih bimbang mungkin ragu seperti itu ya, dia orang yang tepat terbaik kok ya, dan bahkan ini ada ikut campur tangan Tuhan teman-teman. Jadi coba deh untuk kembali mengkaji ulang ya, ataupun coba deh untuk kembali berusaha membuka hati kamu terhadap energi baru ya teman-teman, seperti itu ya. Mungkin bisa jadi dia seorang yang bakal menjadi jodoh dan pasangan hidupmu, karena berpacaran nanti juga belum tentu bakal menjadi jodoh dan pasangan hidupnya ya. Oke. Poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya date teman-teman ya. Aku melihat energi kehidupan lama ya ingin kembali kepada kamu. Ada penyesalan yang sangat begitu mendalam ketika kamu dekat dengan seseorang, ketika kamu bahagia nih. Ya artinya masih kedekatan, seseorang tersebut itu merasa menyesal teman-teman. Ya nggak senang, kalau dikatakan nggak senang ya nggak senang. Ya kamu dekat dengan seseorang. Kenapa ya? Tadi karena dia masih berharap kepada kamu teman-teman. Ya, lalu apa yang harus kamu lakukan di sini? Ya, yang harus kamu lakukan adalah kamu harus tetap komitmen ya terhadap kedekatan kamu ya dengan energi baru ya. Kamu harus lebih komitmen dengan energi baru teman-teman. Jangan sampai energi lama ini datang ya menghambat dan mengganggu kamu, mengacaukan pilihan kamu saat ini gitu. Ya, karena seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, aku akui teman-teman, energinya lebih positif dan bahkan dia orang yang akan bisa memberikan kamu sebuah kenyamanan. Ya, kenyamanan dalam segala hal, hubungan, materi mungkin juga. Ya, seperti itu. Oke. Next, kita akan lihat teman-teman 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Aries dalam pekan ini. 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar pada kesempatan kali ini? Oke. Semoga tanggal lahir kamu yang keluar ya teman-teman. Aku punya tanggal 23, 15, 21, 27, mohon maaf, tanggal 10. Kemudian ada tanggal 9, 19, tanggal 4, tanggal 12, tanggal 7, 29, tanggal 1, dan tanggal 6. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.